Setelah anak dan istri gue datang, penghororan baru dimulai. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Yusuf Hadi Kusuma. Kenalin, nama gue Yusuf. Jadi di video kali ini gue mau berbagi pengalaman cerita horor kepada kalian semua ya teman-teman. Dan di cerita ini juga adalah cerita kisah nyata gue sendiri ya teman-teman. Kalian penasaran gimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke, udah pada siap ya? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Nama gue Yusuf, gue bekerja di salah satu perusahaan listrik atau perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan yang cukup besar di kota Bandar Lampung. Tepat pada tanggal 18 Juni 2019, gue dipindah tugaskan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di kota Mataram, untuk menghandle kantor cabang yang bakal dibuka di sana. Nah, kebetulan gue berangkat dari Lampung itu nggak sendirian ya teman-teman. Gue berangkat dari Lampung itu sama direktur gue untuk mengatur sistem manajemen, cari sewa gedung kantor, rekrut karyawan, dan lain-lainnya. Singkat cerita, gue dan direktur gue sudah menemukan tempat yang pas dan cocok untuk dijadikan kantor sekaligus tempat tinggal gue. Nggak kerasa waktu sudah berjalan 3 bulan dan semua berjalan normal, nggak ada gangguan-gangguan yang berarti. 1 minggu kemudian, istri dan anak gue yang baru berusia 3 bulan datang ke Lombok. Setelah anak dan istri gue datang, penghororan baru dimulai. Kalian semua pasti udah tahu sama istilah bayi itu wangi atau rentan diganggu sama makhluk-makhluk halus ya teman-teman. Kebetulan istri gue juga orang yang cukup peka sama hal-hal begituan. Keesokan harinya sekitar jam 11 siang gua ada acara makan-makan sama orang kantor. Aku ada acara makan-makan sama orang kantor. Kamu mau ikut nggak? Nggak deh, aku di sini aja. Soalnya Dira juga masih tidur. Oke, kalau ada apa-apa dan mau apa-apa kabarin aku langsung ya. Iya, kamu hati-hati ya. Berangkatlah gua dengan orang-orang kantor ke salah satu tempat makan yang ada di Lombok. Setelah baru selesai makan, nggak lama istri gua nelpon gua. Kamu masih lama nggak? Ini Dira nangis-nangis terus, disusuin gak mau, digendong gak mau, diganti pempes juga masih tetap nangis. Iya, ini aku pulang sekarang. Sesampainya gue di kantor, gue ngeliat anak gue lagi digendong sama ibu-ibu yang punya warung makan di depan kantor gue. Gue turun dari mobil, nyamperin anak gue, dan gue ngeliat muka anak gue itu mukanya merah kayak orang ketakutan. Dan ibu-ibu warung itu bilang ke gue, "Ini anaknya ngeliat sesuatu yang halus mas di dalam kantor." "Maksudnya bu?" "Sebelum mas sewa gedung ini sudah lama banget kosong. Dan gak ada satu lampu pun yang menerangi ruangan-ruangan di dalam kantor itu. 2 tahun lalu, ibu pun sering diganggu sama penunggu-penunggu yang ada di kantor itu. Sampai ibu benar-benar ketakutan dan akhirnya ibu diobatin sama Pak Ustadz di daerah sini. Kalian hati-hati aja, jangan tinggal sholat, jangan tinggal ngaji, jangan tinggal zikir, jangan tinggal selawat, minta perlindungan sama Allah." "Oh ya sudah bu, terima kasih, kami pulang dulu." Sesampainya gue di kantor, gue menceritakan cerita ibu yang tadi ke teman-teman kantor gue, dan kita pun sepakat untuk mengadakan pengajian di sore itu. Sore harinya setelah habis asar, kami memanggil warga sekitar dan anak yatim untuk melakukan pengajian di kantor itu yang sekaligus menjadi tempat tinggal gue. Setelah semua pada kumpul, Pak Ustadz mengazani setiap ruangan-ruangan yang ada di kantor itu, termasuk kamar gua dan istri gua. Singkat cerita, pengajian pun selesai dan hawa ruangan menjadi sedikit agak lebih baik. Tapi, kehororan dan gangguan-gangguan belum selesai. 3 minggu kemudian, anak gua terus-terusan diganggu. Setiap kali dia melihat orang dewasa laki-laki, dia selalu ketakutan. Selalu nangis jerit-jerit, kecuali kalau ngelihat gua. Bukan cuman itu, anak gue juga selalu nangis. Setiap kali dikasih susu, dikasih makan, gak pernah mau. Selalu nolak, tapi terus-terusan menangis. Akhirnya gue coba untuk membeli susu formula untuk menyambung ASI, tapi tetap hasilnya percuma. Kejadian seperti ini terus berlanjut sampai keesokan harinya, dan gue mencoba membawa anak gue ke dokter, takutnya ada salah satu penyakit medis. Saat diperiksa dokter tidak menemukan penyakit atau sakit apapun yang ada di dalam tubuh anak gue. Lalu, kira-kira apa yang bikin anak gua menjadi terus-terusan nangis dan gak mau nyusu? Istri gua pun bercerita kepada gua bahwa semalam dia bermimpi bahwa di setiap sudut-sudut kamar kami itu banyak banget demit yang mengawasi kami. Sampai akhirnya gua punya ide untuk menanyakan masalah ini kepada Pak Ustadz sekitar. Kalian mau tahu apa yang dibilang sama Pak Ustadz?
Ternyata anak gua selalu nolak nyusu dari istri gua karena payudara istri gua ditutupin sama makhluk halus. Setelah dari rumah Pak Ustadz, gua dibawakan sebotol air putih yang sudah didoakan, dan alhamdulillah setelah sampai rumah anak gua mau nyusu kembali. Gangguan-gangguan ini bukan cuma gua, istri ataupun anak gua doang yang merasakannya, tetapi hampir semua karyawan yang ada di kantor itu pun merasakannya. Ada yang pernah mendengar cewek teriak, ada yang pernah mendengar cewek menangis, bahkan ada yang pernah melihat keran air itu bisa mati dan hidup sendiri. Singkat cerita, sampailah kita di akhir tahun 2019. Pada tanggal 27 Desember 2019, gua, istri, dan anak gua memutuskan untuk liburan ke Lampung. Dan pada tanggal 3 Januari 2020, gua kembali lagi ke Lombok untuk melakukan rutinitas seperti biasanya. Gua ke Lombok sendirian, anak dan istri gua tidak ikut karena mereka masih ingin liburan. Pertama kali gua datang lagi ke kantor itu, gua langsung merasakan aura yang benar-benar luar biasa negatifnya. Apalagi setelah libur tahun baru, gedung ini benar-benar kosong karena pada liburan. Kalian semua pasti pada tahu lah, kalau suatu gedung atau suatu ruangan itu kosong, pasti banyak banget demit-demit yang mengisi tempat tersebut. Gua coba untuk memberanikan diri karena gua ini salah satu orang yang cukup cuek sama hal-hal mistis. Mungkin karena terlalu capek, akhirnya gua pun ketiduran. Keesokan paginya, aura negatif masih sangat-sangat terasa, namun belum ada yang benar-benar mengganggu. Sampai akhirnya malam pun tiba dan aura negatif itu benar-benar makin terasa. Malam terasa sangat panjang dan akhirnya gua pun ketiduran sekitar jam 10 malam. Tepat pukul 1:42 malam, gua tiba-tiba kebangun dari tidur gua. Kalian tahu kenapa gua kebangun dari tidur gua? Gua kebangun dari tidur gua karena gua ngerasa antara sadar atau mimpi ada sesosok anak kecil yang merangkak di badan gua. Akhirnya gua melekin mata gua sampai benar-benar melek. Saat gua benar-benar melek, semua itu udah nggak ada. Gue coba buat istighfar, baca-baca ayat suci Al-Quran sebisa gue. Sampai akhirnya gue coba paksa untuk meremin mata gue lagi, tapi setiap kali gue merem, mereka selalu seperti mengawasi gue. Akhirnya gue putusin untuk gak tidur sampai azan subuh berkumandang. Saat azan subuh berkumandang, itu rasanya bener-bener lega selega-leganya, dan akhirnya gue pun ketiduran. Pagi harinya, gue menjalani aktivitas seperti biasanya. Kejadian-kejadian horor yang menimpa gua terus berulang sampai berhari-hari. Setiap jam 1:42 malam, gua itu selalu kebangun dan selalu diganggu dengan hal yang sama. Setelah kejadian-kejadian itu, gua pun mutusin untuk nggak tinggal lagi di kantor itu. Gua mencoba mencari kosan yang nggak jauh dari kantor tersebut. Dan akhirnya gua pun mendapatkan kosan yang nyaman dan aman untuk gua tinggali. Oke teman-teman, jadi gimana tuh tadi ceritanya? Terima kasih buat kalian yang udah ngikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor dan mau diangkat di channel ini, kalian bisa langsung aja DM di Instagram gua. Linknya gua tulis di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu cerita kisah nyata pengalaman horor gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.